serut. Lumayan. Ini dijuluki apa ini serutnya, Pak? Motor King. Oh, Motor King ya. Jadi Motor King ini diburu di mana ini, Pak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bonsai Kaki Rinjani. Kunjungan kita yang kesekian kalinya teman-teman. Sekarang kita mengunjungi salah satu rekan pembonsai kita masih di seputar Lombok Timur, yaitu Bapak Tahar. Kebetulan beliau memiliki galeri bonsai dan koleksi yang sangat banyak. Karena ceritanya beliau ini memang banyak mengumpulkan bahan-bahan bonsai dari teman-teman pemburu dan dihidupkan, dan langsung halamannya menjadi galeri bonsainya. Cukup unik karena ceritanya dari hasil bonsainya dia sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, dan yang lebih juga sudah ada pernah membangun rumah dan bahkan membeli kendaraan bermotor. Ini seru, motivasi buat teman-teman para pecinta bonsai di seluruh Indonesia. Ya, jangan pesimis dan jangan merasa bonsainya tidak ada tidak berkelas ataupun tidak ada harganya. Tapi intinya berbonsai itu adalah bermain seni, dan nanti masalah harga akan menyusul. Oke teman-teman, nanti kita bakal mewawancari langsung dari Pak Athar ya, pemilik galeri ini. Tapi seperti apa nanti kita tetap wawancara dengan beliau. Seperti apa Pak Athar sendiri, karena dia juga salah satu penggiat bonsai di Lombok Timur. Oke. Pak Tahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini teman-teman, ini adalah Pak Tahar ya, pemilik galeri bonsai yang ada di Desa Kesik, Kecamatan Mas Bagi, Kabupaten Lombok Timur. Kebetulan beliau ini sudah memiliki koleksi yang banyak sekali. Ya, nanti kita bakal keliling tanya-tanya ya. Bagaimana Pak Tahar? Ini beliau sudah berbonsai sudah berapa lama Pak Tahar? Sekitar dari tahun 2008. 2008. Berarti sudah berapa tahun itu? Sekitar 12 tahun. 12 tahun beliau sudah berbonsai, dan banyak sekali koleksinya. Apa saja di sini Pak Tahar? Macam-macam. Ada simbol, buah belimbing. Wah, belimbing juga bisa di bonsai Pak. Lumayan. Nah, terus untuk bahan sembur ini biasanya didapatkan dari mana Pak Tahar? Kebanyakan dapatnya dari pemalikan. Pemalikan ya, yang Lombok berarti. Lombok. Ada yang dari Sumbawa juga? Ada. Nah, ini banyak sekali Pak. Kita lihat. Dan biasanya bandrol pengambilan Pak Tahar sendiri dari pemburu berapa Pak Tahar? Dari kisaran 300 sampai
1,5 juta. 1,5 juta. Lumayan mahal, itu masih bahan, belum tumbuh. Tapi biasanya Pak Tahar sendiri langsung menghidupkan Pak Tahar ya. Iya. Nah itu menghidupkan dulu, mungkin setelah tumbuh baru dijual Pak Tahar. Dijual. Nah ini kisaran penjualannya Pak Tahar sendiri dari bahan-bahan simbur sendiri berapa biasanya? Kalau teman bonsai ndak enak kita mesti untung banyak. Ya biar sama-sama menikmati ya. Nah, tapi yang penting lancar. Lancar. Nah, ya untung-untung sedikit Ya. gitu. Mungkin ada bahan-bahan yang lain juga di sini Pak Tahar, apa saja? Ada Loa. Loa ya. Nah ini loanya ada yang berbuah Pak. Iya. Nah, kalau ini sudah berapa lama ini Pak Tahar dari loanya sendiri? Udah 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Berarti Pak Tahar dari dongkel. Dari sebesar biji rokok. Oh, biji Ini rokok saya, ya. iya. Nah, dan sekarang Nyoba. sudah. Heeh. Berarti sekarang sudah berapa umurnya Pak Tahar? Sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. Ini pernah dibanderol harga berapa Pak Tahar di pembonsai sendiri di sini? Kalau untuk teman-teman di kampung ya paling 400-500. Oh 400, murah sekali teman-teman. Iya. Jadi direkom buat teman-teman yang pencinta bonsai yang memang ingin menambah koleksinya ya terkait masalah ada bahan loa. Ya di sini ternyata saya berpikir bahwa bahannya itu mahal ya, tapi ternyata insya Allah bisa terjangkau oleh teman-teman pecinta bonsai di Lombok atau Indonesia pada umumnya. Nah ini sudah kelihatan berbuah Pak Tahar. Ada resep sendiri Pak Tahar untuk bisa membuahkan dari Program buah. mungkin ada pengalamannya, caranya, teknisnya. Teknisnya kalau mau program buah masukkan NPK aja. Oh pupuk NPK. NPK setelah dikurangi, terus kurangi air, biar terus masukin NPK. NPK. Apa itu dilakukan 1 minggu sekali atau ada treatment tersendiri? Kalau mau lebih ya kita atur timingnya, waktunya, biar rata keluar juga. Kita atur sudah waktu pemupukannya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Iya. Nah, untuk kan biasanya ada menggunakan Dekastar juga Pak Tahar. Itu tidak dilakukan dengan menggunakan Dekastar sendiri. Saya campur juga Dekastar sedikit. Biar untuk menjaga kelangsungan Benar. hidup ke pohon. Nah, terus kita lihat Pak Tahar, nah program selanjutnya apakah masih ada programnya Pak Tahar sendiri untuk bahan loa ini? Ya banyak saya program kecil-kecil. Nih di bawah. Untuk kelas-kelas kelas medium. Coba kita bisa lihat ke sana. Kecil-kecil loanya. Nih Pak Eko, sancang. Nah, saya ini coba berapa bulan ini kan? Untuk program ini yang program kemarin diceritakan itu. Oh iya. Cuman berapa bulan jalan ini? Ini digabungkan Pak Tahar? Digabung. Oh digabung. Setiap bahan yang bisa disambung bisa digabung. Digabung ya, berarti tidak jauh beda dengan Kimeng dan yang lainnya. Oh, ini sudah berapa lama Pak? Sekitar 3 bulan. 3 bulan ya. Sudah ada bagian batang yang sudah menempel, ada ya Pak? Ada. Ini kan udah banyak yang nempel. Terus ada treatment lain, pemupukan perlu enggak kalau yang los begini Pak? Iya, sangat perlu untuk pemupukan. Penyuburan kan? Penyuburan. Kalau batangnya muda cepat dia nempel. Kalau subur. Nah, dibanding dengan yang sudah tua itu mungkin sulit. Sulit ya. Sulitnya tuh kulitnya, kambiumnya. Kambium. Kalau sudah tua, batang tua. Batang tua. Ini kita sudah lihat subur sekali, daunnya aja lebar, padahal identik bonsai sancang ini identik dengan daun mikro. Tapi ini karena pertumbuhan di los ke tanah, jadi tidak heran kita melihat daun yang lebar karena ini faktor memang subur dan memang ada program khusus ya. Ya mungkin ada yang lain. Ini juga ada kimeng juga perlakuannya sama. Kimeng. Ada kimeng, ada kompakta. Kalau ini berarti memang belum untuk dijual Pak ya, masih program jangka panjang. Jangka panjang.
Kita melihat mungkin nanti biasanya kimeng itu kalau sudah digabungkan ini kambiumnya secara tidak langsung cepat akan menempel. Ini Pak kok saya sebesar ini saya dikasih sama Bang Tus. Oh, masih kecil, kecil ya? Iya. Dari indukan programnya. Berarti induk aslinya itu kecil Pak ya? Kecil. Terus akhirnya ada batang, di cutting, ditanam lagi. Tanam. Berarti tidak harus kita memiliki apa namanya bahan besar. Kita juga bisa melihat membuat ya kecil gini. dari batang kecil digabungkan menjadi satu dan itu menjadi karakter pohon besar nantinya teman-teman. Ini udah sebesar ini. Nah ini sudah besar sekali nih mau teman-teman. nyatu semua. Dan ini sudah subur sekali, kita lihat sudah banyak suli yang mulai tumbuh. Segini sudah dikasih sama Bang Tus. Oh dari batang kecil ini. Batang kecil ini. Nah itu tumbuh, di cutting, tancap, tancap. cutting. Nah ini ilmu juga buat teman-teman, jadi tidak susah ternyata untuk budidaya pikes jenis kimeng ini. Cukup tancap saja sudah bisa tumbuh dan itu digabungkan jadi satu. Dan ini juga di sebelah sana ada loa. Wahong. Oh ini wahong ya? Oh, Nah ini kita tidak melihat ada perbedaan yang signifikan sekali ya antara daun wahong sendiri dengan daun sancang. Nah ini bisa disambung juga Pak ya? Sedikit sekali. Tapi menurut yang ahli lebih baik bikin wahong sancang. Karena besok pas tua bonsai tua itu enggak kropos. Biasanya kalau pakai sancang asli kropos. Kurang perawatannya, sering kutu hitam itu. Ya sering batangnya tiba-tiba mati. Mati ranting. Tapi strateginya karena biasanya di wahong sendiri juga memiliki karakter batang yang kuat dan kemudian ekstrim unik juga sering kita lihat di teman-teman ya. Ini ada rencana bakal disambung nanti dengan sancang. Iya. Rencananya mau sambung sancang ini. Sancang ya. Karena sancang menang di daun. Di daun. Nah kemudian ini loanya ya. Jadi ini program juga loa. Ini baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Ini berburu di mana Pak? Di selatannya Sikur. Baru tancap 2 bulan. Tancap 2 bulan tapi sudah subur ya. Memang cepat dengan cara ini. Nah ini teman-teman mau bonsai bagus ya, usahakan kayak gini doang. Oh iya yang biar bebas dulu. Biar los ya. Jadi program los atau istilah ground teman-teman. Ini mendukung pertumbuhan dari akar, batang, kemudian anak batang, ranting dan seterusnya. Mungkin bisa saja langsung diprogram di tanah tanpa melakukan maksimal hasilnya. Apa namanya teknik program yang terlalu tinggi ribet. Dan ini yang di sini ini rata-rata program semua ya Pak. Nah ini sancanya tadi kita melihat di sebelah sana dan sekarang juga kita bisa lihat di sini banyak sekali ternyata. Saya kira cuma itu saja. Dan di sini juga, oh ya teman-teman di sana itu banyak yang disungkup semua. Itu bahan apa saja itu? Nah ini bahan apa saja ini Pak? Macam-macam. Tahar. Ada serut, kawista batu, terus ada pikes beringin hitam. Nah ini biasanya lama penyungkupan sendiri berapa lama ini Pak Tahan? Untuk cepatnya 2,5 bulan. 2,5 bulan ya? Itu kalau dongkel enggak biasa. Maksudnya dongkel yang rapi. Sama tanahnya, disiram akarnya. Untuk penyiraman sendiri berapa kali? 1 kali, cukup 1 kali. Seminggu apa setelah didongkel disiram dan dibiarkan begitu? Biarkan 1 kali sampai dia kira-kira 20 cm. 20 cm tunasnya baru dibuka dan sungkupnya. Ada mungkin ciri-ciri tersendiri Pak Tahar terkait masalah ciri bahwa kayak ini itu kan sudah belajar kita buka sedikit-sedikit. Ada daunnya seger, terus pucuknya agak kelihatan seger juga. Kalau mau lebih pasnya kita coba potong ini. Nah kalau keluar tunas dari celah daun
udah normal, udah berarti akarnya sudah jalan ya. Iya, udah makan. Nah ini kan kita lihat sudah ada embun semua nih di dalamnya. Ini menandakan apa ini Pak? Ini menandakan pohonnya kuat sudah. Kuat sudah ya. Berarti ini kelembaban. Daya hidup sudah Kalau kurang penguapannya, daya hidupnya kurang. Berarti itu bisa kita hitung bahwa persentasi pertumbuhannya rendah. Tadi Pak ada yang sudah jadi, kita lihat di sebelah sana serutnya. Baru sekitar 40%. Kalau ini kenapa Pak? Ini sudah mati apa sudah tidak ditanam lagi? Ini bahan baru. Oh, bahan baru. Kebetulan teman dapat, udah diambil, saya yang ngambil. Serut ya? Iya, kasihan bahan udah kedung di dongkel dari anak. Ini kita lihat juga dari pangkal sendiri sudah mungkin bisa dilanjutkan di disungkup kayak yang tadi. Wah, ada santigi juga. Ya kebiasaan kita di daerah pegunungan ini sangat susah sekali suburnya ya, termasuk di kaki Gunung Rinjani. Ya ini termasuk yang susah sekali tumbuh, dan kita melihat di sini subur sekali di Patahar. Mungkin ada trik sendiri ini terkait bagi-bagi tips untuk teman-teman pembonsai kalau mau subur santigi. Santigi itu identik dengan air. Kuat mandi, kuat disiram, siram batang sama daun, sama kasih sekam sama tai sapi. Oh, tai sapi. Iya. Itu enggak keras, Pak? Enggak keras. Sekam ini untuk tetap tanahnya biar enggak padat. Oh, tetap gembur ya? Tetap gembur. Terus tai sapinya untuk humus. Media paling saya andelin tai sapi sama sekam. Terus apakah tai sapi itu memang yang sudah difermentasi atau bagaimana, Pak? Lebih bagus yang enggak difermentasi. Berarti yang kering di kandang itu yang langsung dicampur dengan tanah media. Kan kita tahu kan agak dari unsur haranya itu ya, bagus ya. Paling bagus sudah kalau mau dicoba. Setelah saya banding-bandingkan yang pakai media lain, cuman tai sapi sama sekam. Terus santigi sendiri, apakah ada treatment pemberian air laut yang dilakukan sama Pak? Nah, untuk pemberian air laut sebenarnya sangat berfungsi. Kenapa? Ulat di daun santigi tidak bisa dihilangkan sama pestisida. Dengan air laut baru bisa. Dan akan menimbulkan daun yang pecah-pecah gini, tidak kayak. Nah, ini contohnya yang tidak kena air laut. Menggulung dia daunnya. Oh, ini kan ulat berarti ya? Iya, ulat. Ada ulat di dalamnya. Tuh dia ulatnya kan pas di tangannya. Oh, ini penyakit di santigi, daun santigi. Tapi kalau diberikan air laut ini bisa mati. Ya. Oke, ilmu tips bagi teman-teman semua ya, memang fungsi air laut tidak saja untuk memberikan doping ataupun karena kebiasaan santigi di laut, jadi mengkonsumsi langsung air laut, tapi ternyata ini juga bisa menghambat perkembangan dari hama ya. Karena tidak bisa digulung sudah kalau masuk air laut, apalagi 5 kali sehari siram, semakin subur santigi. Karena dia identik dengan siraman. Hempasan ombak itu kan, angin laut disiram secara kena ombak, kena karang. Jadi semburannya itu yang mengenai pohon santigi. Wah, sebenarnya bisa. Contohnya di Jawa aja, di tempat tandus. Bisa subur santigi. Kalau perawatannya khusus. Karena bahan khusus. Mantap, ini tips buat teman-teman pecinta santigi di daerah perkotaan ya, atau daerah pantai, pecinta bonsai. Ini tips. Ada serut juga, Pak. Ya. Serut lumayan. Ini dijuluki apa ini serutnya, Pak? Motor King. Oh, Motor King. Jadi Motor King ini diburu di mana ini, Pak? Apakah dongkel sendiri atau bagaimana? Dekat ini. Oh, di sini. Ya. Nah, ini pernah lepas bandrol sama para pembeli? Udah, kemarin ditawar sekitar 2 bulan yang lalu. Oh, 2 bulan.
sekitar 4,5 juta. Wah, 4,5 juta ya. Ini dulu pernah subur juga. Iya. Tapi diseleksi ya, Seleksi sudah mulai lagi. dipilih Dari batang. bentuk-bentuknya yang indah. Iya, iya. Nah ini di los juga. Losa. Ini mantap teman-teman, ini lihat programnya. Nah ini sudah mulai diarahkan ya. Nah, bagi teman-teman juga, Nah, ini- kalau berminat, ini kan teori satu masing-masing. Iya. Kalau berminat, kalau misalnya titik tumbuhnya satu, kalau mau ngejar lebih cepat, gabungkan. Ini juga bisa nempel juga Pak, sama Bisa. kayak sancang dan Iya. kimang. Ini contohnya juga, saya kan saing simbur nggak bisa Mm-mm. Ini kan udah nempel dia. Kambiumnya menggulung. Iya. Kalau mau ngejar, bisa nyatu. Oh iya. Indah juga besok. Iya iya. Ini kan benar-benar. udah nyatu. Nah, untuk mengejar bagi teman-teman pembonsai, gabungkan kalau titik tumbuhnya satu gini. Digabungkan. Ya. Ah. Ini biasanya kalau ada cutting gitu, pasti tumbuhnya itu di cutting itu, Iya. di tempat ngating. Tempat ngating. Apalagi saing simbur dia tumbuhnya, titik tumbuhnya banyak. Iya iya. Kalau mau ngejar pohon segini, Iya, gabungkan. digabungkan. Dan besok punya karakter tersendiri nih. Iya. Karena bekas gabungannya gini kan, Iya ya. punya alur tampingan di sini. Nah ini kita kembali ke serutnya Pak. Nah ini program berikutnya apa ini Pak Tahar? Program berikut dari serut ini. Kepingin sebenarnya indah serutnya ini. Iya. Ini disiapkan ada Siapkan, kanopi. iya. Untuk ini, untuk kanopinya. Saya mau cari titik tumbuh yang di sini. Sebenarnya konsultasi. Yang dari sini? Iya. Harapannya Konsultasi. tumbuh di sini. Terus ada kan kemarin saya pernah dengar ada teknik-teknik tersendiri untuk bisa menumbuhkan di satu titik batang. Mungkin ada Oh ya, tipsnya. untuk menumbuhkan satu Berapa tadi? trubus, Iya. misalnya pingin di sini, bisa dioles, di apa? Di cutting, pakai di cutter, kerat, iya. kerat. Diputusin kambiumnya. Mm-mm. Kalau mau dirangsang bisa pakai bawang sama apa kalau bahasanya kita itu kroton itu, bunga sepatu. Bunga sepatu. Iya. Daun bunga sepatu. Yang ada lendirnya itu Iya. ya. Oh, iya. Fungsi lendir daun sepatu untuk menjaga gas yang ada di bawang merah itu. Biar atau bagi teman-teman yang kan untuk ngerangsang akar. Untuk ngerasa itu bisa juga. Bisa juga. Pakai daun Kembang sepatu, bunga sepatu itu dicampur setelah di di blender atau di blender sama daun diulek itu. ya. Dicampur sama bawang, Bawang dijadi satu. Nah, itu jadi pakai ngoles. Ya ini tips juga teman-teman. Fungsinya lendir di daun kembang sepatu itu untuk menjaga biar tidak kebawa angin. Oh, untuk menahan Menahan. dari bawang itu Bawang. untuk tetap menempel. Ya ada aja tips ilmu dari Pak Tahar teman-teman. Jadi mungkin bisa diterapkan di rumah. Untuk koleksi termahal di sini Pak Tahar yang Pak Tahar punya, harga belinya dulu di sini di tempat ini yang mana ini Pak Tahar? Insya Allah ini sedang berusaha cari satu pohon yang betul-betul saya sukai, terus mudahan bisa terjual mahal suatu saat. Tapi biasanya kan pasti dari penjualannya Pak Tahar sendiri kan katanya sudah pernah buat rumah juga Pak Tahar. Nah itu hasil dari berbonsai sendiri Pak Tahar sudah bangun rumah teman-teman. Jadi lumayan waktu yang lama juga beliau membudidayakan bonsai. Dan langsung ada galeri di halaman rumahnya. Awal-awalnya iseng dulu. Oh iseng dulu. Iseng-iseng nyoba-nyoba beli bahan jadi. Pertama dulu 5 saya coba. Berarti dari 5 pohon itu dijual lagi dan ada uangnya dan lagi ditambah bahannya dan terus ya. Sambil berburu juga untuk nama-nama. Biasanya pemburunya Pak Tahar sini dari mana saja Pak Tahar? Dari Janapria. Janapria Lombok Tengah ya. Teman-teman Lombok Timur juga banyak. Lombok Timur. Yang serut ya, yang kemudian ada yang saing simbur. Sampai permintaan teman Bali juga Jawa. Berarti online juga Pak Tahar. Online juga. Wah, mantap. Jadi Pak Tahar ternyata mengerti ya tentang IT, jadi bisa memanfaatkan media sosial sebagai tempat berjualan bonsai.
Oke, mungkin Pak Tahar itu saja dulu. Kita cukup wawancara kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak ilmunya Pak Tahar. Sampai bertemu lagi. Oke teman-teman, itu saja wawancara kita dengan Pak Tahar. Terima kasih, dan buat kalian yang baru mampir di Bonsai Kaki Rinjani, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Bonsai Kaki Rinjani untuk terus mengikuti informasi-informasi menarik terkait bonsai di Bonsai Kaki Rinjani. Oke, terima kasih. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bonsai Kaki Rinjani.